menjelaskan penjelasan awal mengenai desain interactive. Nah, desain ini itu merupakan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis visual dengan menggunakan Microsoft HoloLens. Nah, Microsoft HoloLens ini itu adalah sebuah perangkat digital yang menggabungkan antara AR (Augmented Reality) dengan VR (Virtual Reality), di mana perangkat ini itu menggabungkan antara dunia nyata dengan elemen digital, sehingga ketika kita akan menggunakan alat perangkat tersebut, itu seakan-akan kita bisa berinteraksi langsung dengan objek-objek virtual tersebut. Nah, mata pelajaran yang kita gunakan dalam desain ini itu adalah mata pelajaran fikih, yaitu tentang rukun haji. Nah, di dalam desain ini juga kami itu membuat 5 tempat. Nah, di sana tuh ada ruang kepala sekolah, ruang kelas, ruang guru, aula, dan juga taman. Tetapi yang kami gunakan itu adalah ruang kelas, aula, dan juga taman. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap guru itu ketika menjelaskan di sebuah ruang kelasnya. Nah, saat itu guru itu pertama itu akan memasuki kelas. Nah, ketika guru itu akan memasuki kelas, guru akan menjelaskan secara singkat tentang rukun haji kepada para siswanya. Kemudian guru itu akan menyuruh para siswanya untuk meminggirkan dulu kursi-kursi dan bangkunya supaya siswa-siswa tersebut bisa mempraktekkan menggunakan Microsoft HoloLens tersebut. Dalam penggunaan Microsoft HoloLens, Ihram yang dilakukan dalam kelas ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan situasi belajar yang terkontrol. Jadi, mereka bisa langsung berdiskusi dan diberikan arahan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasuda dengan akhiran NIM 45. Di sini saya akan menjelaskan Ihram di dalam HoloLens. Nah, Ihram di dalam HoloLens ini letaknya itu di ruang kelas. Nah, posisinya itu di depan pintu kelas. Ihram di dalam HoloLens ini tampilan awalnya itu kita akan dilihatkan masjid Bir Ali. Nah, di masjid Bir Ali ini kita akan dilihatkan orang-orang yang sedang memakai kain ihram. Nah, HoloLens ini juga menampilkan suasana mikot dan panduannya. Nah, siswa itu seolah-olah sedang memakai kain ihram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidatul Khairiyah dengan akhiran NIM 0055. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi Microsoft HoloLens pada bagian Ihram. Nah, Microsoft HoloLens dapat digunakan untuk memberikan panduan visual pada jamaah haji atau umroh dalam melaksanakan rukun-rukun ibadah dengan tepat. Nah, berikut video yang saya tunjukkan tentang Microsoft HoloLens. Nah, di dalam video ini, jadi kita seolah-olah itu bisa dapat menyentuh benda tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabila Risalatul Farda dengan akhiran NIM 49. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tawaf. Tawaf adalah salah satu ibadah dalam rangkaian ritual haji dan umroh yang dilakukan sebanyak 7 putaran, yaitu dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama, yaitu Hajar Aswad kembali. Kemudian dimulai dari arah berlawanan jarum jam, yaitu ke kanan ke kiri, sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dia Rolia dengan akhiran NIM 0042. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pembelajaran tawaf itu berada di aula. Nah, karena aula ini adalah tempat yang aman dan bebas untuk siswa melakukan kegiatan tawaf. Ketika menggunakan Microsoft HoloLens, tampilan yang akan mereka lihat itu adalah orang-orang lagi bertawaf dan seakan-akan siswa itu berada di dalam Ka'bah. Nah, setelah ini kita akan melihat video ilustrasi tawaf itu seperti apa sih. Terima kasih. Nah, di video ilustrasi ini, siswa diajak untuk menggunakan Microsoft HoloLens yang dimana mereka itu seolah-olah berada di dalam Ka'bah dan seolah-olah mereka mengikuti tawaf di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Intan Ini akhiran NIM 0038. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara tawaf. Yang pertama, kondisi tubuh harus suci dari hadas dan najis serta menutup aurat. Yang kedua,
tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Yang ketiga, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran berlawanan arah jarum jam. Yang keempat, setiap putaran dianjurkan untuk berzikir serta berdoa. Yang kelima, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, setelah semua rangkaian tawaf telah dilakukan, dianjurkan untuk meminum air zam-zam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chandra Yoliana dengan akhiran NIM 0029. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah sa'i. Ibadah sa'i ini merupakan suatu runtutan dari rukun haji yang dilakukan dengan cara berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ibadah sa'i ini dilakukan untuk mengingat. Nah, ibadah sa'i ini dilakukan untuk meneladani dari Siti Hajar yang mencari air untuk putranya yaitu Nabi Ismail. Nah, ibadah sa'i ini dilakukan di luar kelas yaitu di aula yang menggunakan teknologi Microsoft HoloLens yang menggambarkan tentang keadaan Sofa dan Marwah secara realistis dan juga ibadah sa'i yang interaktif. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mega Pertiana dengan akhiran NIM 039. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara sa'i menggunakan Microsoft HoloLens. Nah, yang pertama, sebelum melakukan sa'i, siswa itu akan diberikan pembekalan atau materi tentang sa'i dan tata cara melaksanakannya. Nah, pada tahap yang pertama, siswa akan memulai sa'i dari Bukit Sofa. Nah, kemudian siswa akan menjalani rute sa'i, yaitu dari Bukit Sofa menuju Marwah. Nah, di sela-sela perjalanan itu, siswa akan melewati lampu-lampu hijau, yang mana bagi jamaah laki-laki itu disunahkan untuk berlari-lari kecil. Nah, sedangkan bagi jamaah perempuan itu cukup berlari biasa saja. Nah, kemudian setelah siswa sampai ke Bukit Marwah, itu terhitung satu perjalanan. Nah, kemudian dari Bukit Marwah mereka akan kembali ke Bukit Sofa. Nah, sampai 7 kali bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Fitrati Nisa dengan akhiran NIM 0063. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengapa sih kita memilih aula sebagai tempat untuk mempraktikkan materi sa'i dengan menggunakan Microsoft HoloLens. Nah, kita memilih tempat aula itu karena aula lebih luas daripada kelas-kelas lainnya. Jadi memungkinkan siswa untuk lebih leluasa mempraktikkan bagaimana sih cara melaksanakan sa'i dengan baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dengan akhiran NIM 046. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wukuf. Wukuf ini dilaksanakan di Padang Arafah. Dalam Microsoft HoloLens, siswa diajak untuk duduk di area Padang Arafah untuk mempraktekkan doa dan mendengarkan khutbah. Suasana panas dan ramai di dalam Microsoft HoloLens itu menciptakan pengalaman sendiri. Perkenalkan, nama saya Liati dengan akhiran NIM 0062. Di sini saya akan menjelaskan tentang wukuf. Nah, wukuf itu adalah salah satu rukun utama haji yang wajib dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah, mulai dari waktu zuhur hingga maghrib. Nah, jika wukuf tidak dilakukan, maka haji seseorang dianggap tidak sah. Adapun kegiatan yang dilakukan pada wukuf yaitu yang pertama, mendengarkan khutbah wukuf, yang kedua, melakukan salat zuhur dan asar dengan dijamak di awal waktu. Nah, pada waktu wukuf ini dianjurkan berbanyak istighfar, membaca zikir dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul dan Sumber dengan akhiran NIM 0059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahallul. Tahallul ini adalah mencukur rambut dengan minimal sedikitnya 3 helai rambut saja. Nah, tahallul ini dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, di mana setelah jamaah haji ini melakukan tahallul, jamaah haji ini pergi ke Mina untuk bermalam beberapa hari dan dilanjutkan dengan melempar jumroh. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nini Khalilunisa dengan NIM 231101011005.
Baik, dengan menggunakan Microsoft HoloLens, siswa dapat memahami bagaimana cara tahallul yang baik dan benar. Mengapa kita meletakkan tahallul ini di taman? Karena melihat dari rukun tahallul adalah rukun ke-6 dan wukuf adalah rukun ke-5, maka tahallul kita letakkan di taman dengan sebab tempat yang berdekatan dengan rukun wukuf. Sekian dari saya, terima kasih.